Lanjut bab 2 bagian 4. Hubungan penuh pertengkaran yang tak bisa diakhiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pertengkaran suami istri itu bagaikan membelah air dengan pedang. Menurut saya, pepatah itu berkontribusi besar dalam meningkatnya angka perceraian di Korea Selatan. Ucapan ini membuat orang berpikir bahwa pertengkaran suami istri adalah hal yang lumrah dan tidak berdampak apa-apa kalaupun sering dilakukan. Kata kunci dalam pepatah ini bukanlah air, melainkan pedang. Mengayunkan pedang ke sana ke sini, kemari, sangatlah berbahaya. Ujung pedang itu bisa menjadi tumpul bila dipakai untuk membelah kayu atau batu. Namun, apa jadinya jika yang dibelah adalah air? Apapun yang ada di dalam air tentu akan terluka oleh pedang tersebut. Mustahil bila Anda tidak pernah bertengkar sekali saja. Meskipun demikian, sering bertengkar tidak serta-merta bisa dirasionalisasi sebagai sesuatu yang wajar dan bentuk ungkapan cinta. Lelaki dan perempuan yang memiliki harga diri tinggi juga bisa bertengkar, namun pertengkaran mereka relatif lebih sedikit, meninggalkan luka dan luka tersebut pun cepat pulih. Pertengkaran mereka tidak sampai melukai harga diri karena dijaga agar tetap di permukaan air. Masih bertengkar setelah 1 tahun. Sebagian besar masalah hubungan bermula dari cara komunikasi yang berbeda satu sama lain. Lelaki dan perempuan yang hidup dengan orang tua yang berbeda, daerah yang berbeda, dan lingkungan yang berbeda tentu akan berbicara dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, mereka akan mengalami beberapa percikan dalam proses menyelaraskan perbedaan itu. Melalui proses konflik dan solusi ini, mereka tumbuh ke arah hubungan percintaan yang sejati. Sepasang kekasih umumnya mulai jarang bertengkar dan menemukan kestabilan hubungan setelah lewat 3-6 bulan. Sebaliknya, pasangan yang tidak bisa menemukan kesepakatan sampai masa ini akan berhadapan dengan perpisahan. Situasinya menjadi aneh ketika salah satu di antara keduanya memiliki harga diri yang sungguh rendah. Mereka jadi saling mencerca dan menyerang tanpa bisa berpisah maupun mencintai. Jika setelah 1 tahun pertengkaran itu tidak juga berkurang, mereka harus mengecek harga diri masing-masing. Ucapan "kami memang sering bertengkar tetapi juga mudah berdamai" sama sekali bukanlah hal yang patut dibanggakan. Otak dan kulit kita akan mengisut setiap kali kita bertengkar, dan meskipun itu diselesaikan dengan baik. Menang dalam pertengkaran juga merupakan masalah, karena yang dikalahkan adalah orang yang dicintai. Seorang istri yang bisa mengontrol suaminya dengan logika dan kemampuan bicara yang cerdas pasti akan berpikir, suamiku tidak selogis diriku. Padahal kesenangan itu hanya sebentar, dan ia pun tidak akan puas dengan dirinya yang hidup dengan suami yang tidak logis. Pihak yang kalah lebih stres lagi. Pihak yang berhasil dikontrol, baik dalam adu mulut atau adu kekuatan, akan merasa malu sebab ia diserang oleh orang yang paling dipercayainya dalam momen yang mengecewakan. Pasangan adalah tim. Tim, sebaik apapun, pasti memiliki konflik dan pertentangan. Namun, membunuh tim merupakan hal yang paling ceroboh. Tim akan kalah ketika anggotanya saling menyerang dan sibuk membedakan benar dan salah. Sementara Anda akan merasa tertekan dan gusar, yang terlihat di mata orang lain hanyalah tim yang menyedihkan. Alasan pertengkaran yang sesungguhnya. Orang yang tidak percaya diri juga tidak akan mempercayai dirinya saat sedang menjalin kasih. Ia tidak yakin dengan keputusannya sendiri untuk berhubungan dengan orang tersebut. Oleh karena itu, ia selalu bertanya-tanya, apakah sekarang waktu yang tepat bagiku untuk menjalin kasih? Apakah dia orang yang tepat bagiku? Apakah orang ini juga akan pergi? Mendendam rasa cinta atau merasa tertarik adalah emosi yang naluriah.
Namun, berbeda dengan memadu kasih, itu bukanlah perasaan, melainkan pandangan. Jatuh cinta adalah emosi, sedangkan memadu kasih adalah keputusan. Itu sebabnya kita akan merasa cemas ketika tidak bisa mempercayai penilaian kita sendiri. Sama halnya ketika kita tidak bisa mencintai diri sendiri, orang seperti ini tidak akan mudah terbujuk meski orang lain mengaku amat mencintainya. Kenapa orang sesempurna dirimu bisa mencintaiku? Jangan-jangan kamu hanya menyukai fisikku, katanya curiga. Begitulah caranya menekan orang lain dan menunjukkan emosinya yang kabur dengan sendirinya. Penilaian yang rendah terhadap diri sendiri juga akan membuat mereka menuntut banyak hal kepada orang lain. Mereka menjadi terlalu tamak dan tidak bisa puas dengan hubungan yang biasa, serta mengharapkan sesuatu yang bersifat metafisika dan substansial. Misalnya, waktu kecil aku tidak bisa mendapatkannya, jadi sekarang aku harus mendapatkannya. Atau aku menginginkan cinta yang spiritual, melebihi kisah cinta biasa yang dilakukan oleh orang lain. Mereka tidak akan bisa berbagi perasaan dengan kondisi mental jika seperti ini. Mereka akan tetap cemas meski sudah berkencan dengan mereka, tidak akan percaya meski ada yang mengaku mencintainya. Mereka menjadi semakin terikat dan juga semakin khawatir. Lalu mereka membuang-buang energi untuk menghilangkan kecemasan. Semakin mereka berusaha agar tidak terjadi pertengkaran, semakin tidak mungkin tidak terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang menyisakan luka yang lebih besar. Perbedaan debat dan diskusi adalah adanya keinginan untuk menyerang. Debat dalam hubungan cinta justru lebih berbahaya daripada debat dengan orang tidak dikenal. Hal ini dikarenakan kita lebih dekat dan lebih tahu apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Rasa sakit yang ditinggalkan akan lebih sulit terhapus. Bahkan secuil harga diri yang tersisa pun akan ikut terenggut. Oleh karena itu, pertengkaran antara sepasang kekasih atau suami istri mudah berkembang menjadi tragedi yang besar. Sebagaimana dalam sebuah pertarungan, semakin kecil jarak maka semakin banyak area untuk diserang dan dicurigai. Itu dia masalah kamu, makanya di kantor pun kamu harus begitu. Kamu dibesarkan oleh orang tua yang seperti itu, kamu pasti sama. Serangan langsung seperti ini berlalu lalang dengan mudah. Luka dalam akibat pertengkaran cinta akan jauh lebih besar dan lebih parah. Pertengkaran lewat mulut dan hati saja sudah membuat kita kehabisan tenaga, apalagi jika dibarengi dengan kekerasan fisik yang meninggalkan luka di luar. Tidak bisa berbagi cinta yang semestinya dengan orang yang dicintai akan menyakitkan bagi siapapun. Belum lagi muncul kegelisahan yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Cinta yang dianggap dapat meningkatkan harga diri malah hanya memperbesar rasa malu. Cinta yang terlalu menyakitkan bukanlah cinta. Setiap orang memiliki fantasi tentang cinta, fantasi bahwa cinta akan membuat kita bahagia. Kepercayaan ini sudah tersebar luas dari ujung timur ke ujung barat. Dari kisah Ramayana hingga dongeng Putri Salju, bahwa semua penderitaan akan terobati jika bertemu cinta sejati. Begitu pula dengan harga diri. Banyak orang percaya bahwa harga diri dapat pulih lewat cinta. Semakin tidak bahagia orang tersebut di masa lalu, semakin ia percaya bahwa cinta dapat menyembuhkan luka dan membuatnya bahagia. Cintalah yang paling pertama ia cari untuk memperoleh harga diri. Sebagaimana cinta jugalah yang paling ia percayai ketika harga dirinya jatuh. Oleh karena itu, orang-orang yang harga dirinya rendah tidak bisa mengakhiri cinta dengan mudah. Mereka tetap bertahan dan bersabar meskipun itu bukan cinta yang mereka inginkan. Mereka tidak berani berpisah walaupun sudah luka di sana-sini dan mengalami depresi. Mereka bersandar pada perasaan yang tidak berdasar atau hanya ucapan cinta yang jarang mereka dengar dan mempertahankan cinta yang tidak pasti.
Pikiran-pikiran seperti selain dia tidak ada lagi yang akan mencintaiku, atau aku tidak bisa menghadapi perpisahan, membentuk perisai yang kuat agar cinta yang sudah seperti perang itu tidak berakhir. Mereka tunduk pada pikiran bahwa tidak ada harapan selain cinta. Akibatnya mereka selalu bersedih. Salah satu hal yang membuat saya terkejut selama memberikan konsultasi adalah banyak sekali orang yang mencampur adukan antara cinta dan kesedihan. Mereka mengira bahwa tangisan saat marah, rasa murung saat cemas, dan patah hati saat sedih merupakan rasa sakit yang diakibatkan oleh cinta. Itu adalah rasa sakit biasa, seperti lirik sebuah lagu, cinta yang terlalu menyakitkan bukanlah cinta. Seringkali perpisahan adalah jalan pintas menuju kebahagiaan. Berdoa agar mencintai orang yang dicintai. Anda tidak harus selamanya mencintai orang yang sekarang Anda cintai. Boleh jadi segera berpisah adalah hal yang terbaik. Namun Anda juga tidak perlu melakukan tindakan yang memicu perpisahan jika saat ini Anda masih mencintainya. Anda juga tidak perlu berburu-buru khawatir mengenai apa yang akan terjadi setelah cinta berakhir. Anda jangan menguji atau mengusik kekasih Anda, dan berdoalah agar Anda bisa lebih mencintainya jika seorang Anda sedang mencintainya. Cinta adalah emosi yang sangat pelik sehingga sering menimbulkan kekacauan. Kita sering salah menganggap keraguan dan belenggu sebagai cinta. Namun yang terpenting ketika ketika ada seseorang yang Anda cintai, berharaplah agar bisa mencintainya sepenuh hati. Oleh karena itu, sebelum tidur berdoalah, saya ingin mencintai orang ini lebih dalam lagi. Terima kasih. Dilanjutkan dengan bab 5. Cinta karena takut kehilangan.